pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah yang berada di area pagar Bandara Mopah, Merauke terbakar. Tolak pemindahan tahanan makar dari Sorong ke Makassar merebak di Papua. Mahasiswa mendesak kejaksaan membebaskan tahanan. Antisipasi unjuk rasa anarkis, polisi di Merauke rutin berpatroli ke wilayah rawan. Sebuah rumah yang sedang ditinggal pemiliknya di Jalan Payung, Kabupaten Merauke terbakar. Rumah yang berada di tengah padang kosong ini dengan cepat dilalap api hingga menghanguskan sebagian bangunan beserta isinya. Angin kencang membuat api cepat menyebar. Beruntung 2 mobil pemadam kebakaran cepat datang sehingga sebagian rumah berhasil diselamatkan dari kobaran api. Seorang saksi Tinus mengatakan api tiba-tiba membesar dari dalam rumah sehingga ia panik. Kita ini semua tidak tahu, kita juga dapat informasi dari orang ini. Baru. Rumah kosong ini memang. Ya ini rumah memang tidak ada orang yang tinggal. Jadi tadi sudah kebakar habis ya. Kalau waktu itu kebakaran kita tidak tahu. Kita semua ada fokus kerja yang di bos yang punya rumah yang ini, dia punya gudang di sana. Jadi tadi ada datang sudah terbakar habis ya. Memang dia sudah terbakar dulu, baru saya kaget di sini dengan informasi dari Mas. Pemiliknya di mana ini? Kalau bos sendiri masih di Jawa lagi. Oh, di Jawa ya. Sakit operasi jadi. Oh, siapa namanya pemiliknya? Pak Supri. Pak Supri ya. Jadi ini sudah lama. Jadi ada yang kau jaga saja nih. Iya, aneh cuma sementara ini saya pantau-pantau rumah yang ini untuk saya sementara kasih makan dia ikan-ikan tiara yang di pinggir di depan. Diduga kebakaran karena korsleting listrik. Saat ini kepolisian Resor Merauke masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di lingkaran AB Pura, Kota Jayapura pada hari Senin. Massa membawa spanduk dan pamflet yang menuntut pembebasan 4 terdakwa kasus makar yang persidangannya dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka meminta agar keempat terdakwa dikembalikan ke Sorong, Papua Barat Daya. Segera hentikan dan bebaskan 4 tahanan, sebab sebagaimana mestinya mereka sebagai warga sipil yang menyampaikan pendapat di muka umum yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. 8. Hentikan kekerasan di seluruh tanah Papua. 9. Hentikan penerapan militer organik dan non-organik di seluruh tanah Papua. 10. Hentikan perampasan tanah adat di Papua. 11. Hentikan investasi di atas tanah Papua dan tutup PSN di Merauke serta seluruh tanah Papua. Selain memprotes pemindahan tahanan makar, mahasiswa juga mendesak kejaksaan untuk membebaskan 4 tahanan makar. Usai membacakan pernyataan sikap, aspirasi mahasiswa diserahkan ke Komnas HAM Papua. Selain di Kota Jayapura, aksi penolakan pemindahan tahanan makar juga dilakukan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Aksi yang digelar di halaman kantor DPRD Jayawijaya berlangsung aman dan tertib. Unjuk rasa ini dijaga ketat 700 polisi dan tentara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, memastikan unjuk rasa di 2 lokasi berlangsung lancar dan terkendali. Kepolisian daerah Papua bersama Polresta Jayapura telah melaksanakan kegiatan pengamanan aksi menyampaikan pendapat di muka umum yang dilaksanakan di lingkaran AB distrik AB Pura. Tentunya atas nama pimpinan Polda mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat yang turun menyampaikan pendapat. Hari ini dapat dilaksanakan dengan aman, tertib dan bertanggung jawab.
Dan Kepolisian Daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Papua, marilah kita sama-sama menjaga situasi kondusivitas yang telah terjaga selama ini. Kabid Humas juga memastikan hingga hari Selasa, seluruh wilayah Polda Papua masih berstatus siaga 1. Warga juga diimbau tetap beraktivitas seperti biasa dan meminta para pendemo menyampaikan aspirasi secara tertib dan santun. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan tokoh adat serta tokoh agama sepakat membebaskan 5 pelaku perusakan saat kerusuhan 27 Agustus lalu di Kota Sorong. 5 pelaku saat itu merusak rumah dan mobil pribadi Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Kelima warga itu dibebaskan dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya. Sebelum 5 orang dibebaskan, polisi sudah melepas 17 pelaku lain yang ditangkap saat kericuhan. Tujuan kami hari ini adalah rekonsiliasi. Kita saling meminta maaf dan memberi maaf untuk situasi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan puji Tuhan, dalam proses pertemuan ini kita telah menyepakati. Jadi saya selaku korban yang telah melaporkan itu sudah secara resmi mencabut laporannya. Dan kita sudah meminta polisi untuk hari ini mengembalikan 4 tahanan. Sebelumnya sudah ada 17 yang sudah dikembalikan ke keluarga. Akhir dari semua peristiwa atau insiden ini, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur sendiri selaku korban. Dan untuk kedepannya, kami upayakan supaya tidak akan ada lagi insiden-insiden ataupun peristiwa-peristiwa yang anarkis seperti yang terjadi kemarin. Kami menghimbau juga kepada teman-teman atau rekan-rekan yang terlibat dalam aksi kemarin untuk segera hentikan atau bila perlu tahan diri dan tidak terprovokasi oleh ajakan-ajakan lagi. Kelima warga yang dilepas wajib menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Untuk saat ini situasi Kota Sorong sampai saat ini sudah mulai berangsur aman dan kondusif, dan semoga setelah peristiwa ini dengan di restoratif justice dengan Pak Gubernur menarik laporannya dan mereka adik-adik yang sempat kita tahan 5 orang yang terakhir kita kembalikan, mereka sudah buat pernyataan. Semoga mereka bisa dan rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain bisa menjamin kekondusifan Kota Sorong ini. Unjuk rasa protes pemindahan 4 tahanan makar yang dilakukan pada 27 Agustus lalu berakhir ricuh. Polisi menangkap belasan warga yang bertindak anarkistis. Topan dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Polisi kembali berhasil menangkap 1 tahanan yang kabur pada tanggal 31 Desember 2024 dari Lapas Merauke. Tahanan berinisial SO ditangkap di kawasan Pangkalan Ojek Mopah. Saat akan ditangkap, SO melawan petugas dan berupaya merampas senjata api milik polisi sehingga polisi menembaknya di kaki. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan 6 tahanan sudah berhasil diringkus. Tersisa 2 tahanan yang masih berkeliaran. Seorang laki-laki bernama SO inisialnya, 20 tahun. Bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana persetubuhan di bawah umur, yang mana pada 8 bulan lalu melarikan diri dari rutan Polres dan kemarin tertangkap lagi. Ditangkapnya di mana Pak Kapolres? Ditangkapnya di pangkalan ini, rental itu, pangkalan mobil rental yang trans kabupaten itu. Ada aksi perlawanan? Sempat ada aksi perlawanan yang bersangkutan berusaha merebut senjata api dari anggota kami. Kemudian kita hadiri tim Mapanas. Warga diimbau memberikan informasi jika melihat 2 tahanan yang saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang Polres Merauke. 8 tahanan kabur pada malam tahun baru
mereka menjebol jendela besi yang ada di belakang lapas Merauke. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menyikapi situasi dan kondisi terkini yang berkembang di beberapa wilayah tanah air, Polres Merauke sejak hari Senin memberlakukan status siaga 1. Semenjak terjadi unjuk rasa anarkistis di beberapa daerah di tanah air, TNI dan Polri meningkatkan patroli secara rutin setiap jam untuk memastikan situasi di Merauke tetap aman dan terkendali. Polisi juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan informasi yang menyesatkan. Sudah statusnya siaga 1. Dan untuk warga sekalian khususnya di Kota Merauke dan sekitarnya, untuk pelaksanaan patroli bersama TNI Polri sudah dimulai dari malam. Dan malam ini juga kami akan melaksanakan patroli. Kemudian kalau kita melihat situasi saat ini, jaringan sudah mulai bagus. Saya himbau kepada warga yang ada di Merauke, jangan kita terlalu terprovokasi dengan situasi yang ada di luar Kota Merauke. Karena di Merauke ini sampai saat ini masih aman kondusif. Terkait dengan daerah-daerah lain atau kita lihat ajakan-ajakan untuk demo terkait dengan DPR, alhamdulillah sampai saat ini untuk Kota Merauke belum ada. Sampai saat ini belum ada. Hingga Selasa kemarin, belum ada satupun aksi unjuk rasa yang terjadi di Merauke, Papua Selatan. Polisi tetap bersiaga di markas Polres dan kantor DPRD Merauke mengantisipasi adanya demo. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Demi keamanan, seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Merauke berkantor tidak mengenakan seragam resmi. Kebijakan ini hanya berlaku selama 2 hari agar aparat kejaksaan tidak menjadi sasaran kemarahan pengunjuk rasa. Dan kondisi untuk menjaga kondisivitas dan situasi kondisi saat ini, kami memang diarahkan pimpinan sementara untuk tidak menggunakan atribut pakaian dinas yang berkaitan dengan atribut-atribut kejaksaan. Nanti itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para personil kami. Nah, ini sampai berapa hari seperti ini Pak Kajari? Kalau penyampaian tadi 1 hari ini. Hari ini aja? Iya. Tapi nanti kita lihat situasi dan kondisi bagaimana. Nah, kalau ada persidangan di pengadilan seperti apa Pak Kajari? Tetap ini kita lihat daripada kondisi saat ini, untuk sementara memang perkara-perkara itu kan sudah sebelum minggu yang lalu sudah selesai. Siap. Nah, kalau lihat situasi kondisinya bagaimana, saya kemarin juga sudah bareng dengan Pak Ketua, nanti kita lihat situasi kondisinya bagaimana. Meski hanya menggunakan kaos, seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Merauke wajib masuk kantor. Kejaksaan juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Kodim Merauke untuk menjaga kantor kejaksaan jika terjadi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat. Saat ini seluruh wilayah di Indonesia berstatus siaga 1 mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Yaitu doa bersama. Doa akan sebagai wujud empati dan kepedulian terhadap korban unjuk rasa penolakan kenaikan gaji anggota DPR RI di berbagai daerah, Polres Kerom dan ojek online menggelar aksi kemanusiaan bertajuk 500 lilin doa untuk korban. Pembakaran lilin dilakukan di halaman Mapolres Kerom. Polisi dan ojol menyalakan 500 lilin sebagai simbol doa dan penghormatan bagi 7 korban yang gugur. Selain membakar lilin, ojol dan polisi juga berdoa bersama untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kerom untuk menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Rianto Nai melaporkan dari Kerom, Papua. Yang Maha Esa, banjir yang melanda Merauke pada pertengahan Agustus lalu menghancurkan lahan pertanian. Area persawahan terendam air padahal petani sudah siap panen. Petani hanya bisa pasrah meratapi kerugian dan dampaknya pasokan beras pun tersendat. Selain dilanda banjir, petani juga menghadapi masalah kenaikan harga beras yang rata-rata naik sekitar Rp2.000 per kilogram untuk semua jenis beras. Ini menjadi beban tambahan bagi petani dan masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian Papua Selatan Paino khawatir dengan kondisi ini. Namun ia tetap optimis terhadap musim tanam berikutnya. Ia berharap cuaca baik sehingga panen berlimpah. Dengan kurangnya stok di tangan petani. Ya karena kemarin ini kan waktu musim tanam kedua itu kan ada banjir. Jadi memang kemarin ada keluhan dari masyarakat petani kita kurang maksimal karena memang kemarin bersamaan dengan musim tanam yang kedua itu rata-rata kebanjiran. Nah, kita harapkan di musim tanam berikutnya ini bisa mencukupi stok. Kalau yang dari informasi di Bulog sudah cukup. Hanya di pasaran kalau ada kenaikan mungkin 1.000 atau 2.000 nanti kita akan pantau lagi. Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan saat ini tengah membantu petani padi yang akan melakukan tanam padi pada pekan depan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyakit campak tengah merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Di beberapa daerah, pemerintah setempat sudah menetapkan kejadian luar biasa karena jumlah penderita campak meningkat. Meski belum ditemukan kasus campak di Merauke, Papua Selatan, Dinas Kesehatan Merauke memperkirakan potensi terjadinya wabah campak mencapai 30%. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, menanggapi serius ancaman wabah campak karena masih banyak balita yang belum mendapatkan imunisasi saat lahir. Menurut Neville, penyebab utamanya adalah kelalaian orang tua yang tidak membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan imunisasi campak. Para orang tua kesulitan pergi ke vaskes karena jaraknya jauh. Kalau kasus campak sampai ini belum ada laporan. Selain itu, memang untuk surveillance penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini kan jalan terus. Jadi tiap tahun itu pasti ada kasus suspek yang kita kirim untuk konfirmasi. Gitu. Ini bagian dari surveillance ya. Itu. Jadi begitu juga dengan rubella, campak. Vaksin untuk campak dan rubella ini sudah vaksin rutin. Itu pemberiannya berapa kali dalam setahun itu? Ya, waktu masih bayi. Waktu masih bayi itu aja? Iya, gitu. campak rubella kan sudah dari dulu kita kecil dapat. Gitu. Tapi untuk saat ini memang tidak ada temuan tuh campak? Belum ada laporan kasus campak gitu ya. Dinas Kesehatan Merauke berusaha menjangkau daerah yang memiliki fasilitas kesehatan terbatas untuk melaksanakan program imunisasi campak. Pencegahan ini sangat penting karena bila terlambat, resiko campak akan semakin besar karena penyakit ini sangat mudah menular, terutama di kalangan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi. Gejala anak terserang campak antara lain demam tinggi, batuk kering dan pilek, iritasi mata dan ruam merah yang menyebar di seluruh tubuh. Penyakit ini berbahaya dan mematikan bila sependerita tidak segera ditangani. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.